Santo Dominikus Savio, pengaku imam. Dominikus Savio lahir di Riva di Chieri, Italia Utara pada 2 April 1842. Sejak kecil dia sudah menunjukkan suatu perhatian dan penghargaan yang tinggi pada doa dan perayaan Misa Kudus. Setelah menerima komuni pertama pada usia 7 tahun, ia menjadi putra altar yang rajin di gereja parokinya. Orang tuanya kagum, lebih-lebih akan ucapannya yang terkenal berikut: lebih baik mati daripada berbuat dosa. Ucapan ini menunjukkan suatu tahap kematangan rohani yang melampaui umurnya yang masih sangat muda. Setelah menamatkan sekolah dasar, Dominikus menjadi murid Santo Yohanes Don Bosco di Turin pada sebuah sekolah yang khusus bagi anak-anak orang miskin. Di mata Don Bosco, Dominikus adalah seorang remaja yang berkepribadian menarik, bahkan seorang anak yang dikaruniai rahmat Allah yang besar. Oleh karena itu, Don Bosco memberikan perhatian khusus padanya selama berada di Turin, dengan maksud memasukkannya dalam pendidikan seminari. Sementara menjalani pendidikan di Turin, tumbuhlah dalam hatinya suatu kepastian bahwa ia akan menemui ajal dalam masa mudanya. Kepada Don Bosco gurunya, ia berkata, "Tuhan membutuhkan aku untuk menjadi orang kudus di surga. Aku akan mati. Bila aku tidak mati, aku akan tergolong manusia yang gagal." Pada usia 20 tahun, ia mempersembahkan dirinya kepada Bunda Maria dengan suatu perjanjian untuk selalu hidup murni. Kepada Bunda Maria, ia pun meminta agar ia boleh meninggal sebelum ia melanggar janji itu. Permintaan ini didorong oleh rasa takutnya pada kemungkinan jatuh dalam dosa. Untuk menjaga janji kemurniannya, ia senantiasa berdoa dan memohon pengampunan dosa dari pastor Don Bosco. Oleh pengaruh kesalehan Don Bosco, Dominikus dengan tekun mengusahakan keberhasilan dalam usaha belajarnya. Di antara kawan-kawannya, ia menjadi seorang rasul yang aktif. Ia membantu memberikan pelajaran agama dan mata pelajaran lain, serta merawat orang-orang sakit. Untuk mendidik anak-anak yang bandel, ia mendirikan sebuah klub remaja dan memberi mereka pelajaran agama. Pada 1856, ia jatuh sakit. Dokter yang merawatnya membujuk dia agar pulang saja ke rumah orang tuanya. Akan tetapi, dia menolak bujukan itu. Pada 9 Maret 1857, ia menerima sakramen pengurapan orang sakit. Lalu pada pukul 9 malam, pada hari itu juga, ia mengembuskan napasnya yang terakhir. Pada 1950, ia dinyatakan beato, dan pada 1957 dinyatakan sebagai santo. Dominikus Savio diangkat sebagai pelindung klub-klub remaja.